Ya, Ya, Oke, silakan Bu. ya kita mulai ya. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bapak Ibu di sini masih tetap semangat ya, karena kita mengadakan meetingnya nih di jam-jamnya jam-jam rawan ini, waktunya tidur ini. Ya. Ya, sehat semua ya, Pak Bupur, Pak Ali, Pak Daryanto, sehat ya, alhamdulillah. Tapi ini masih ada satu teman kita yang belum ikutan bergabung, ada Ibu Neni yang kabarnya orang tuanya meninggal dunia di luar pulau. Jadi Bu Neni belum bisa bergabung dengan kita. Ya, kita doakan semoga Bu Neni cepat kembali agar bisa bergabung kembali dengan kita. Oke. Untuk kesempatan ini, pada malam hari ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang asesmen diagnosis non-kognitif. Asesmen kayaknya kita sering dengar ya, ini bahasa sehari-harinya adalah penilaian. Penilaian diagnosis non-kognitif. Kalau yang kognitif itu kan berarti yang pengetahuannya. Nah, kalau yang ini non-kognitifnya mau kita lihat kenapa, seperti apa sih keadaan anak itu dan seterusnya. Sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu tentang pengertian dari penilaian diagnostik. Bentar ya Bapak Ibu, ada gangguan anak ini. Penilaian diagnostik itu adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Kenapa si anak itu mengalami kelemahan? Seperti itu pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Suwarto. Jadi dia mengatakan bahwa penilaian diagnostik itu penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui kelemahan siswa itu. Dan penilaian ini digunakan untuk mengetahui yang pertama kesejahteraan psikologi dan emosional dari si siswa itu. Kemudian aktivitas siswa belajar di rumah itu seperti apa dan kondisi keluarga siswa. Ini biasanya pada saat kita belajar PJJ ini kan kadang ada beberapa siswa yang jarang mengikuti pelajaran kan. Nah, itu kita mau mendiagnosis kenapa sih anak itu bisa males dia padahal biasanya kan dia rajin. Nah, itu kita menggunakannya assessment diagnosis non kognitif. Jadi ini ya Bapak Ibu manfaatnya untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan emosional siswa, kemudian untuk mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah dan mengetahui bagaimana kondisi dari keluarga si siswa tersebut. Kemudian fungsinya di sini digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan apa yang dialami oleh si siswa. Terus juga melakukan perencanaan terhadap tindak lanjut yang berupa upaya-upaya pemecahan sesuai masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Itu fungsi dari tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Seperti itu. Nah, sekarang ini tahapan-tahapannya, ini persiapannya. Yang pertama kita membutuhkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Kalau di HP itu namanya emot gitu ya. Ada emot senyum, ada emot sedih, ada emot tertawa, ada emot marah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Misalkan, apa saja kegiatan kamu ketika belajar di rumah? Terus, hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan sama harapan kamu itu seperti apa? Ini langkah persiapannya. Kemudian langkah-langkahnya ya. Ini langkah persiapannya. Kemudian berikutnya pas pelaksanaannya itu kita bisa meminta siswa untuk bercerita, untuk menggambar, atau untuk menulis. Karena kan kemampuan tiap anak pasti berbeda ya. Ada anak yang lebih suka bercerita, berarti kita dengarkan siswa tersebut bercerita, menganalisisnya lewat cerita siswa itu. Ada anak yang tidak suka bercerita, terusnya males buat menulis juga, berarti biarkan siswa tersebut untuk menggambar. Kita lihat nanti hasil gambarnya itu, kemudian kita diagnosis, kita analisis seperti apa keadaan di rumahnya. Atau ada anak yang tidak bisa menggambar,
kemudian dia anaknya itu malas untuk bercerita atau tidak suka untuk bercerita, berarti kita biarkan anak tersebut untuk menulis. Jadi kita memilih, bukan tiga-tiganya dilakukan, tapi ini pilihan. Biarkan siswa untuk bercerita, atau menggambar, atau menulis sesuai dengan kemampuan dari si anak tersebut. Ini pada saat tahap pelaksanaannya. Kemudian berikutnya adalah strategi tanya jawab bersama siswa. Itu yang pertama, pastikan pertanyaannya itu jelas dan mudah untuk dipahami. Itu harus jelas dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Dan yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pada saat siswa menjawab pertanyaan, itu kita berikan penguatan, kemudian memberikan pertanyaan lanjutan, sama mengembalikan fokus siswa jika jawaban yang diberikannya itu sudah mulai menyimpang dari pertanyaan yang kita berikan. Kemudian pada saat siswa balik bertanya, itu kita harus langsung menjawab pertanyaan siswa, kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Dan pada saat siswa tidak mampu menjawab pertanyaan, itu kita arahkan kembali pertanyaannya. Kita pertegas kembali bentuk pertanyaannya seperti apa, kemudian memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami sama menunggu beberapa saat. Jadi ini cara tahapan-tahapannya untuk strategi tanya jawab. Kan ada beberapa, misalkan siswa yang sulit untuk mengungkapkan jawabannya. Nah, ini kita bisa gunakan strategi ini. Kemudian berikutnya di sini, ini untuk tindak lanjutnya. Nah, nanti kan dari hasil diagnosis itu kan akan keluar hasilnya tuh. Dari diagnosis itu akan keluar hasilnya, dan hasilnya itu akan kita tindak lanjuti. Kita tindak lanjuti yang pertama, kita identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif, kemudian kita ajak berdiskusi 4 mata, kemudian setelah itu menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua jika itu diperlukan. Terusnya ulangi lagi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran kalau tahap 2-nya masih belum menemukan hasil ya. Kalau misalkan sudah menemukan hasil ya kita lanjut saja ke pembelajaran yang berikutnya. Jadi itu yang disebut dengan asesmen diagnosis non-kognitif. Mungkin kita juga sering melakukan ini sebenarnya ya di dalam pembelajaran tatap muka juga. Nah, sampai sini dulu mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya pada Bu Pur, Pak Daryanto atau Bapak Nur Ali. Sudah paham semuanya? Paham Ibu. Paham Bu Pur, alhamdulillah. Pak Daryanto, Pak Nur Ali. Alhamdulillah Pak Daryanto sudah paham, Bapak Nur Ali. Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Berarti sudah paham semuanya. Sekarang coba Ibu tanya dulu. Ya. Tadi siapa yang mengemukakan bahwa penilaian diagnosis ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya? Siapa tadi yang mengemukakannya? Ya, Bu Purwati. Bapak Suwarto. Iya, betul. 100 buat Ibu Purwati. Kemudian kapan dilaksanakannya asesmen diagnosis non-kognitif ini? Kapan diadakannya asesmen diagnosis non-kognitif? Oh, Pak Nur Ali? Awal tahun pelajaran. Awal pembelajaran. Di awal pembelajaran, ya. Kemudian apa fungsi dari tes diagnostik ini? Satu aja sebutkan fungsinya, satu saja. Ada yang ingat? Bu Pur, Pak Dar, atau Pak Nur Ali? Mengetahui gaya belajar bukan, Bu? Mengetahui gaya belajar bisa, kemudian mengetahui penyebab siswa
kenapa malas belajar itu bisa, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah berarti kalian sudah paham semuanya, sudah mendengarkan ini dengan baik. Oke, sampai sini dulu kita akhiri pertemuan kita hari ini ya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop share ya. Ini Rekodnya di stop, Bu. di stop ya.